ulama itu ada yang membimbing, tapi yang maju garis depan kontak fisik itu orang-orang yang tidak punya ilmu itu. Kenapa saya bisa katakan? Saya tahu prosesnya bagaimana. Jadi adanya seperti kami-kami ini, ya Pak Tony, adanya blender, saya pribadi dianggap tidak punya ilmu, tetapi setidaknya kami mampu ya mengkanter sebagiannya penghujat-penghujat, kan seperti itu. Silakan. Assalamualaikum Bang. Aneh-aneh juga sih namamu, nggak bisa dibaca. Masa lupa sama Nyoman sih Bang? Pak, saya tahu Pak Nyoman, cuma namamu ini apa ini, tulis saja. Tapi Gimana? ada nama Tonian mana ya yang disebut? Itu Tony yang cuma Tony doang Bang. Tony yang selalu pernah tampilkan aku naik gambar. Aku dulu pernah naik di Komalnya. Maksudnya Tony yang karena selalu gini, tampilkan gambar aneh-aneh, gambar logika apa? tulisannya Tony gitu doang. Kalau PP-nya itu dulu aku itu kartun pakai topi gitu loh. Oh. Hah? One Piece. Gambar One Piece. Ya, nggak usah, anggap aja tai. Orang-orang begitu kita anggap aja sebagaimana di kali kita berdiri ada kuning-kuning lewat. Aku kok yakin orang kayak gitu, ya orang kayak gitu itu nggak pernah tersentuh hatinya ketika ada mu'alaf, dan tidak tersakiti hatinya ketika ada yang menghujat Islam. Karena dia tutup telinga Bang. Makanya saya sampaikan tadi, Anda buta, Anda tuli ketika ada penghujatan tentang Islam. Tetapi Anda fokus cari-cari simpatisan, cari-cari panggung kepada orang-orang yang membela akidahnya. Nah, karakter seseorang ya mempunyai metode tersendiri. Inilah sulitnya ya. Seringkali terjadi gesekan karena pola pikirnya dipaksakan dijalankan dengan orang lain. Nggak bisa lah. Kita mau merubah karakter orang, nggak boleh. Nggak bisa. Saya pribadi, ya saya secara pribadi, seseorang saya tidak suka kalau dia ngomal, saya scroll tinggalkan, nggak perlu saya typein di situ. Cari masalah aja, nanti saya tinggalkan. Dulu gini Bang, saya nggak tahu kalau Tony itu di golongan dia. Awalnya itu kan bahkan sampai Tristan pun itu aku anggap itu kayak apologet Islam lain. Pas baru sekitar 3 minggu yang lalu itu aku naik lihat dia di Komal debat sama Kristen kan gitu. Debat sama Kristen, dia argumennya bagus. Betul. Ketika menerangkan masalah Bible dan lain-lain. Loh, tapi kok tiba-tiba di lain waktu kok dia ngata-ngatain Bang Zuma. Wah, parah itu. Oh, ternyata memang dari dulu itu Bang. Baru tahu saya. Saya pernah juga difitnah, dimaki-maki oleh dia itu pernah. Tapi saya tidak hiraukan karena saya anggap dia ini tai. Pernah saya dimaki-maki dulu itu. Karena saya mengetahui rahasianya. Apa rahasianya? Ada kawan saya. Dia minta uang 5 juta.
entahlah mau pinjam atau apa, gagal. Gagal kenapa? Karena orang itu cewek ya, disampaikan ke saya, lalu saya katakan jangan kasih. Orang yang kamu tidak kenal jangan kasih. Lalu Pak Ayam Januari ini gimana ini pandangannya? Ini sepertinya agak berbeda ini Bang Blender. Bang berbeda Telko. memang ini Coten Baluap ini. Ini partner dengan ini, yang satu ini Bayu. Ini bahaya, dia repot nanti kita ini badiam begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ternyata dia sudah insaf ya. Saya udah insaf Pak. Udah sadar aku. Ternyata Inilah Yesus. kalau kita pengen Yesus menilai dia diri bukan kita Tuhan. itu seperti apa? Kalau kita pengen melihat kita itu di barisan mana, itu paling enak itu ya pakai ayat surat Al-Fatih ayat 29 itu. Kita seperti apa ketika berhadapan dengan orang kafir? Kita seperti apa ketika berhadapan dengan teman seiman? Ya silakan naik. Kalau aku Pak Banton ya, saya nggak mau pakai ayat. Karena saya tahu ilmu saya terbatas berhadapan orang-orang munafik. Saya hanya menggunakan metode. Ini jalan saya. Apapun resikonya saya nanggung. Itu jalan Anda. Anda mau diam, silakan. Tapi ketika Anda berupaya untuk menghentikan kami, atau saya secara pribadi, kamu siapa? Kan begitu. Orang begitu langsung aja ditampar pakai kata-kata. Kamu siapa? Anda tidak suka ya pergi. Ya kan tinggalkan. Sesimpel itu, nggak perlu kita orang-orang munafik itu. Apalagi Tristan ya. Saya akui dia punya kapasitas keilmuan. Tetapi keilmuannya itu tersimpan di dalam hatinya penyakit. Penyakit itu sulit disembuhkan. Karena melihat tetangganya beli kipas angin, dia kepanasan. Melihat tetangganya beli mobil, dia dijemput. Mobil ambulans tapi. Karena apa? Karena iri hati, penyakit hati. Ya. Ilmu, iblis juga punya ilmu. Bahkan lebih tinggi ilmunya iblis dibanding manusia. Tetapi apa yang terjadi? Karena penyakit hati itu. Kalau sudah terselubung, tersimpan penyakit hati, enggak ada manfaatnya ilmu itu. Karena melihat orang senang, dia cakar-cakar tembok. Apa bedanya dengan iblis? Oh gitu cara saya Banton berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Blender di musuh. Pak Bayu, Apa salah blender? Justru kita harus senang. Saya selama blender ngomal, ya jujur, saya enak-enak saya kesana kemari karena sudah ada yang membuat nangis oten-oten tenggiri.
Oh saya gini Bang Dalbo. Kalau misalkan ya, kalau misalkan tiba-tiba Blender itu apa berubah karakter ya, itu malah justru saya pertanyakan itu. Apakah ini udah dapat duit dari Otan sehingga berubah karakter? Kalau saya begitu. Orang Enggak. itu akan dilihat, apalagi laki-laki yang punya prinsip itu pasti akan berdiri tegak seberat apa Ya, sebesar apapun badai menghadangnya. betul. Tapi kalau sudah berubah karakternya, oh itu sudah dipertanyakan. Iya betul lah Bang. Makanya selalu ya, saya punya grup ini. Namanya Laskar Congor. Ini salah satu pengikutnya ini. Januari Bayu Andika, Laskar Congor. Saya selalu sampaikan. Islam jangan didengarkan dari guru-guru. Islam itu tanamkan di hatimu. Islam tanamkan di hati. Maka tak kala ada penghinaan, tentu kita panas, giro kita naik. Bukan dari pandangan orang. Nah itulah prinsip, saya sudah lama ya. Mungkin saya bisa saya katakan bahwa di TikTok ini salah satu host yang sudah lama saya. Saya berkali-kali di DM, bahkan di WA oleh ceten-ceten tenggiri menyuruh saya berhenti, mau dikasih inilah, dikasih itulah. Saya nggak peduli. Nggak peduli. Karena kenapa? Islam ada di hati. Nah ketika kita ngomal dengan niat karena Allah, tentu kita terhindar dari godaan-godaan apapun. Makanya kita selalu istighfar. Bang Dalbo, izin, Bang Dalbo satu pertanyaan. Dulu Bang Dalbo mesti kan juga mengikuti sepak terjangnya si Topik ya, sebelum dia sebelum dia menginjak Bible. Ya kan? Dia kan juga debat dengan Otan kan. Nah, Betul. mungkin Bang Dalbo punya pandangan perbedaan dia ketika debat dengan Otan ya, dengan lain macam-macam, dan Blender sekarang itu kayak apa bedanya? Betul. Padahal ilmunya luar biasa ya. Si logika itu. Ada nggak Tapi Bang dia Dalbo menemukan oper. perbedaan? Apa? Tapi gini abang, dia timbul kesombongan. Timbul kesombongan. Kenapa? Kan dia dulu itu sering sama-sama saya bahkan satu grup. Ya, dulu ada grup itu namanya IB, Islam Bersatu. Saya sama-sama dia. Lalu kita membentuk barisan-barisan. Pernah tuh berlaku barisan-barisan report itu. Saya sama logika juga itu. Menjalankan itu. Lalu tetapi kalau saya menilai dia timbul kesombongan sampai dia menginjak Bible orang dan menggunakan atribut-atribut agama orang lain. Nah kadangkala dia berdialog itu artinya tidak ada langit di atas langit kalau dia berdialog. Dulu contoh dia menguji, doakan saya, minta kepada Tuhanmu supaya saya kecelakaan. Itu pernah di sini terjadi. Logika juga mendoakan, saya akan doakan kamu besok kamu kecelakaan, insya Allah kamu kecelakaan. Itu kan kesombongan. Betul enggak?
Iya, iya, betul. Kan, Itu metode-metode bahkan logika itu saya memang dia keras, tetapi kesombongan itu lebih tinggi. Artinya tidak ada orang yang cerdas selain dia sendiri. Untuk apa bedanya dengan sampai ya tai kucing itu, Kristen itu? Apa bedanya dengan logika? sangat Karena terasa dia loh, Bang, timbul penyakit perbedaan hati, motivasi, penyakit hati, perbedaan Pak. motivasinya. Ya, ini timbul penyakit hati. Dia ngomal, kagak ramai. Kan tujuannya semata-mata koin-koin. Bahkan dia sampaikan kepada Bansuma kesini. Di komalnya, Bansuma kagak ke sana. Jadi dia musuhi itu Bansuma. Saya pribadi nggak pernah minta Bansuma ke sini. Kalau beliau berkenan naik. Nah, kami di sini dengan kebodohan buka komal, tapi insya Allah kami mampu mengkanter juga orang-orang yang bodoh. Begitu. Nanti dah. Tapi saya bersyukurnya satu, Bang Dalbu. Saya bersyukurnya satu atas pindahnya si Topik itu. Kenapa? Karena kalau melihat isi VT-nya yang dulu ketika ngasih sumbangan nggak seberapa loh, tapi sampai ditulis sumbangan dari Bank Logika begini. Saya malu kayaknya. Untungnya kok delala ya dia pindah haluan, itu saya bersyukur sekali. Jadi malunya saya itu nggak terobati gitu loh. Itu sudah sangat jelas apa tujuannya daripada dia buka komal. Duit. Coba nanti ada yang nawarin dari Islam misalnya atau dari kelompok lain dengan iming-iming yang besar, pindah haluan dia. Sudah Bang, dulu sudah pernah ada dikerotin kejadian, semua. ya. Sudah. Banyak Oh, iya. anggota-anggota saya yang kasih minta duit dia. Pembuktiannya itu ada semua di saya, tapi enggak ada guna. Saya jabarkan ya. Saya katakan, saya satu grup dulu dia. Nah, orang yang diminta gitu dia hubungi saya. Apalagi waktu marak-maraknya itu dia membuka ya fitnahan-fitnahan kepada Bansuma, kepada Uniripa dan yang lain-lain. Nah, kalau saya mau ungkap itu banyak juga bukti-bukti transfer itu untuk logika. Ada 200, ada 500, bahkan di atasnya. Dengan alasan Jumat berkah. Saya nggak perlu umbar, saya sampaikan aja. Kau biasanya begini Bang, yang memburukkan orang itu menunjukkan sifatnya sendiri. Karena kita di sini bertujuan hanya semata-mata berdiskusi. Ketika kita berhadapan penghujat, tentu kita harus keras juga. Tidak pandang berpikir apa resiko. Tapi saya menginginkan ya, selalu ada yang lahir seperti karakter blender. Makin banyak makin baik. Supaya apa? Supaya penggerakan penghujat-penghujat ini tidak bisa meluas. Kalau karakter umat Islam mau lemah lembut semua, wow bahaya ini. Betul nggak Pak Ton? Saya tuh jadi teringat ketika Nabi Muhammad dulu berdakwah, Bang. Dulu kan sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, itu kan
penyebaran Islam susah kan. Tapi ketika Sayyidina Umar yang keras ini masuk Islam, alhamdulillah makin baik. Karena apa yang beliau prinsip ketika sudah dipegang, yaitu nyawa siap dibawa, siap diambil, silahkan. Tapi biasanya orang yang seperti itu memang susah banget, susah banget. Langka orang kayak gitu. Keras tapi motivasinya tetap lurus. Tujuannya tetap lurus, keras tapi tujuannya lurus. Itu susah. Yaitu tadi kalau saya contohkan Topik dengan Blender. Topik itu dulu ketika keras, dia punya tujuan lain. Gitu. Ya semoga adalah nantinya. Silakan Bayu. Kau nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi lagi. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin mengatakan kalau kita harus saling mendukung. Kita saling mendukung, kita saling mensupport. Janganlah saling menggibah. Seperti yang anggota itu yang lain tadi itu bilang kayak gitu, nggak boleh. Dan ini juga hati-hati. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 itu bahaya juga itu, Bang. Jangan sampai. Bahayanya kan? di mana, Pak? Saya gunakan baju ini C59. Oh, jangan sampai mereka itu udah termasuk C7. Nggak usah lah kasih ruang lah. Ngapain mereka kayak gitu dikasih ruang? Kepada saudara-saudara muslim itu sebenarnya nggak usah lah kasih ruang seperti si Tristan itu. Tristan juga sudah pernah kelas sama saya, Bang. Kita itu tabayunnya Ya, itu makasih, kemarin di rumahnya Bang Faruk. Saya bilang sama Tristan, apa maksudmu, Bang? Kalau Anda itu muslim, kenapa perlakukan saya seperti itu? Saya naik. Saya bilang, Assalamualaikum. Dia bilang, kamu muslim apa? Muslim atau tidak? Saya disuruh bersahadat. Udah sahadat, saya disuruh baca Al-Quran lagi. Saya bilang, apa ini? Bilang, kamu kenapa, Bang? Dia bilang, dia entah ngomel apa, langsung saya dikasih turun. Saya bilang, ini manusia apa ini satu ini? Itu aja sih. Nggak usah Dia dikasih ruang. kena stadium 4, Pak. Penyakit hati. Bisa jadi. Yang bisulan biasanya pantat. Dia bisulan, hatinya yang bisulan. Nah sekarang coba kita lihat. Semua dia gibahin inilah, sudah itu inilah, besok lagi yang inilah. Kayak perempuan aja manusia saat itu. Satu pertanyaan ini, Bang. Ini mungkin menarik ini. Hukumnya menggibah seorang munafik itu boleh atau tidak, atau bahkan wajib? Karena kenapa kita hal seperti ini, Bang? Kita ini untuk memperkenalkan teman manusia satu itu, bahwa dia itu kita bisa lihat sendiri apa yang dia bicarain di komalnya, foto siapa yang selalu ditunjukin, cerita sana sini. Jadi kita menilai gitu. Kita menilai dia itu seperti ini loh. Apa sih maksud dan tujuanmu? Gitu loh. Apa sih keuntunganmu menggibahin saudara-saudara muslimmu? Coba? Mau cari viewer, mau cari ini. Nggak ada masalahnya kamu itu kalau kamu ingin membuat suatu yayasan, suatu organisasi, ya dirikan aja. Nggak perlu harus menjelekkan satu sama lain agar pamor kamu itu naik. Nggak perlu. Apakah harus perlu seperti itu? Enggak kan? Gini, Pak. Kenapa dia demikian? Karena akhir-akhir ini Blender ini naik ya. Maka dia timbul rasa sakit hati dulu Bansuma. Timbul rasa sakitnya ke Bansuma.
Nah, tunggu lagi nih Ustadz Yusuf PI akan timbul juga rasa sakit hatinya. Maka dia ketika dia buka Komal, penontonnya itu paling 35, paling tinggi 10, itu pun keluarganya, tetangganya. Nah di situ dia timbul kecemburuan. Kok Blender ini buka Komal ini langsung rame dia. Kok saya ini orang berilmu, punya ilmu, kok nggak ada yang minat ya. Nah itu timbul kecemburuan. Apa sih kelebihan Blender ini? Kok buka Komal dia langsung ramai. Sedangkan saya ini lebih cerdas, lebih pintar dibanding Blender, kok penontonnya 3 ekor. Itu pun nenek saya ikutin. Nah inilah yang kita harus jauh ya. Yang namanya penyakit hati, bahaya itu penyakit hati Pak. Sangat bahaya. Ya apa dampaknya? Terkadang kita bisa kena stroke karena penyakit hati. Tetangga lagi bahagia kita emosi. Kok bisa ya beli mobil dia? Padahal kerjanya tukang ojek. Saya ini pegawai kok nggak bisa beli mobil? Iya karena kamu utang kiri kanan. Penghasilan 1 juta, pengeluaran 2 juta. Itu bahayanya penyakit hati ya. Kalau saya sendiri itu mengakui bahwa apa yang kita bicarakan sekarang gibah, jelas gibah. Kita mengomongkan orang lain, betul itu gibah. Tapi ada kalanya kan, tahu sendiri kan, al-darurah tubihul mahdurat. Hal darurat itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang. Seperti halnya berdusta itu kan tidak boleh, benarnya haram kan, tapi diperbolehkan ketika ada begini. Demikian juga gibah. Gibah itu tidak boleh, tapi boleh ketika begini kan begitu. Jadi jangan salah kalau ada yang menilai kita seperti mereka, beda, jelas beda. Kita tujuannya untuk memberitahu. Seperti saya dulu ketika masuk di roomnya Tony, ada Tristan, menganggap Tristan itu orang benar, ternyata melenceng dia. Kalau banyak orang yang seperti saya saat itu, maka akan tertipu dengan para pembohong-pembohong seperti mereka. Harus kita suarakan terus. Betul. Dan ini loh yang ada, gitu menurut saya begitu. Tapi saya tertarik tadi dengan komennya Mbak Ayam Januari tadi. Ini jebakannya Blender, mereka kepancing. Betul, saya kira cocok, saya setuju itu. Apa komentarmu Januari? Januari ini tukang kompor-kompor juga ini Pak Tol. Kompor meleduk. Itu dia, aku salah ngomong lagi. Ya, Oten Tenggiri yang mau naik silakan. Ini saya gaungkan terus, Islam itu tidak akan pernah kalah. Tidak akan pernah kalah ya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan menang, tidak akan pernah dikalahkan. Catat itu langsung dari Nabi Muhammad ya. Yang menghancurkan Islam itu orang dari dalam. Contohnya dulu ketika ada perang di Aceh itu, bertahun-tahun nggak pernah menang Belanda. Yang bisa mengalahkan ya itu si munafik itu, si Makarukun, mecah belah. Ngakunya Islam, ngakunya dokter lulusan dari Arab Saudi, ternyata kayak gitu. Jadi untuk menguatkan kita, menjadi optimis kita bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, tidak akan pernah dikalahkan. Catat. Silahkan. Ini tuyul 1. Selamat pagi Yul. Halo, selamat pagi Dalbo. Pagi. Apakah sudah mau lagi mentuhankan Limbat?
Terus kau gimana, Dalbo? Apakah masih Kamu kenapa lari? Itulah contoh-contoh orang ini yang nggak ada akal. Nah, disuruh Tuhan kan limbat kagak mau. Ada limbat itu jago loh. Lalu itu Bang Dalbo yang saya pahami, ketika mereka sudah terpojok ya, mohon maaf ya, rombolannya Tristan di Komal Islam misalnya, mereka sudah terpojok, ujung-ujungnya apa? Kita ini harus menjaga toleransi gini. Basi. Betul. Toleransi. Minta lagi dah naik deh, jangan turun lah, pegangan ke apa ke. Ya, selamat pagi. Dalbo? Kenapa penakut kau belum? Waduh, orang bilang pegangan, ya naik lagi lah. Jangan begitulah kawan. Naik. Ini metode baru ya. Naiklah. Wah, nggak seru kau itu. Naiklah. Naik. Kenapa kagak mau naik? Gimana ini Januari dia nggak mau naik lagi? Lain yang naik. Naik Joy. Oh, Eri. Selamat pagi. Oh, Muslim. Assalamualaikum. Nggak bicara dia. Sebentar Bang Dalbo, bentar ya, aku parkir dulu. Oh iya, hampir tak Berita sedap. penting. Berita penting ini, Pak. Kabar apa ya? Kabar buruk ini. Joy, naik lagi lah Joy. Jangan begitu kawan. Kita kan kawan. Naiklah. Joy. Joy. Bang Dalbo. Bang Dalbo monitor suara saya. Oh, monitor. Saya tadi dari sebelah. Udah berapa? Saya ngikutin terus kemana dia pergi. Sekarang dia ada di Komal Kristen. Terus dia memutarkan rekaman-rekaman suara blender di situ, yang mengatakan Kristen anjing apa semua. Yesus sendiri yang mengatakan. Enggak, Tristan mutarkan rekaman blender di Komal Kristen. Itu yang saya katakan, apa yang disampaikan blender itu berdasarkan penyampaian dari Yesus. Bukan, maksud saya ini bukan ini kelakuan Tristan yang saya maksud. Iya, kan maunya Tristan itu blender ini ditindak, kan begitu. Jadi dia sekarang sementara menghasut di Komal Kristen. Enggak masalah, kan ada dalilnya. Pantau aja Bang, pantau aja. Dipantau terus. Dipantau aja. Tapi menurut saya nggak perlu. Sekarang Anggap masih aja ini sekali lagi ya saya sampaikan ya. Gini Di komalnya abangku. Tony. Gini abangku, makin kita tanggapi, makin dia menjadi-jadi karena ada responnya. Dan memang itu ya, mereka tunggu. Karena selama ini dia ngomong, kan viewernya itu 3 ekor, kadangkala 5 ekor. Maka dengan adanya ini ada tanggapan, ada respon dari pihak-pihak kita atau dari blender. Ya tentu dia senang, memang tujuannya itu. Maka anggap aja Tristan ini beserta kawan-kawannya, kita anggap aja kita berdiri lagi mancing di kali. Ada kuning-kuning lewat. Kalau bagi saya
tinggalkan aja, nggak perlu dipantau-pantau orang-orang begitu. Sama dengan logika sekarang sudah makan dari Oten, beras pun dikasih Iya, sama iya, Oten betul. selama di sana. Dan Tristan ini memang dari dulu, dari sononya orangnya seperti itu. Mulai dari di Zoom masuk di TikTok begitu dia. Karena coba perhatikan hidungnya ya, besar begitu. Begitupun juga penyakit bisul di hatinya. Saya pernah, dia senggol saya, nggak berkepanjangan karena saya tetap di sini. Dan saya hina-hina dia sampai dia blokir saya. Benar-benar. Jadi sekarang dia lagi menggibah di room Kristen ini tentang blender. Ya biarkan. Jangan ada muslim yang ada di sana tapin jangan, tinggalkan aja. Justru saya tadi minta Intinya naik nggak dinaikkan. kita tahu. Karena dia lagi cari ini, Pak. Lagi cari perhatian, kan selama ini mukanya hilang. Kehilangan muka dia. Ratuan naik kau. Kalau kau bilang api penghujat naik kau. Siapa lagi? Rotua Pardede. Ayo, bubarkan api. Bubarkan api. Iya siap Bang. Kami bubarkan. Orang begitu ya kita sambut dengan hangat. Supaya apa? Supaya kehangatannya itu menjadi-jadi. Oke Bang Dal, saya mute dulu dia. Bang Dalboya, saya di perjalanan ini. Oke, siap. Nah kalau saya itu simpel Pak. Begitu sulit mancing emosi saya. Malah dia emosi sendiri. Contoh ya. Dalbo, apa mujizat Allahmu? Nah, itu pertanyaan dulu ya. Saya ditanya apa mujizat Allah? Nah kalau mujizat Tuhan saya ada, bisa merubah anggur, ya air putih jadi anggur. Apa jawaban saya? Simpel jawaban saya Pak. Nggak perlu saya pakai dalil. Saya uji dulu Tuhanmu dengan hambanya. Nah salah satu saya hambanya. Yang pertama saya mampu merubah air putih menjadi hitam. Dengan modal 500 rupiah ya. Saya balik sasetan, tuangkan. Air putih tadi itu awalnya jernih putih menjadi hitam. Itu namanya kopi. Itu pertama. Dan kedua, ketika dia membangkitkan orang mati, saya mampu membangkitkan burung. Apa yang terjadi? Dia ngamuk. Ngamuk dia. Padahal jawaban saya logis. Kita adu argumen, sandingkan manusia dengan manusia. Bagaimana mungkin kita sandingkan manusia dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini kan? Nggak adil. Maka saya sandingkan dengan manusia juga. Siapakah manusianya? Salah satu saya mampu merubah air putih tadinya putih menjadi hitam. Itu pertama. Dan kedua, saya mampu membangkitkan burung. Apakah Tuhanmu itu yang kamu andalkan itu bisa membangkitkan burung? Kan tidak. Bahkan lebih dahsyat lagi Pak Tarno. Hanya mengucapkan prot, jadi apa? Jadi burung. Kamu ini Dalbo brengsek kau ya. Kau lebih baik kau jadi Tuhan juga. Lari dia, lari. Dia mampu berjalan di atas air. Saya tunjukkan video orang Cina lari di atas air.
Ngamuk dia. Jadi kadangkala ada pertanyaan tidak perlu kita jawab dengan berdasarkan ilmu, dalil ya, nggak perlu. Ya, dibawa di tap-tap layar lah. OT-nya ini pada kemana ya? Padahal sudah ada temanya ini, Yesus hamba Tuhan. Kasih kuning, warnanya kasih kuning Bang Dul. Ah, Warnanya kasih kuning biar kelihatan jelas. oh nggak jelas kah? Nggak jelas itu. Oh, Sama. tunggu dulu. Iya, kasih kuning. Bagaimana ya? Stiker. Oh ini. Pada kepanasan mereka. Yesus. Jadi masalah itu sebenarnya begini loh. Kita nanti pada zaman akhir ketika Dajjal turun ya. Ketika Dajjal turun itu akan memperlihatkan berbagai macam kehebatan. Oke, mereka sekarang saya nggak akan ikut Dajjal. Tapi orang kok mudah terkagum-kagum dengan suatu hal yang di luar nalar, kok mudah ikut, ya nanti pengikut Dajjal itu. Hal-hal semacam itu kalau di kita di Islam itu sudah nggak terlalu begitu penting ya. Lihat aja apa yang disampaikan, sesuai nggak dengan Al-Quran, dengan hadis, cocok kita ikuti, nggak cocok kita tinggalkan, beres, clear. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika kebenaran sudah tampak, maka kejahatan akan hilang. Ini kok kena peringatan saya. Cek gresek nggak ini Jan? Bersih. Ah, nggak perlu. Lanjut aja, Bayu. Bayu ini pingsan malah. Siap. Jangan pingsan lah. Itu Januari tuh. Januari, Lula. Ayo saudara-saudara yang beragama Kristiani, coba naiklah. Kita diskusi ya. Bahkan yang lebih mind blowing sebenarnya itu apa yang dilakukan oleh Paulus, dan narasi-narasinya itu lambat laun terpatahkan ya. Ya, dulu boleh Kristen dianggap agama terbesar. Islam dulu ketika muncul nol kan pengikutnya. Pada saat itu Kristen sudah berapa juta pengikutnya. Tapi sebagai agama baru muncul abad ke-7 sampai sekarang perkembangannya seperti apa? Sangat pesat. Makanya apa dikatakan Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Boleh Paulus itu merekayasa kitab-kitab Allah. Kan begitu. Orang-orang Yahudi merubah kitab-kitabnya di atas namakan Allah. Tapi tipu daya mereka dibalas kontan sama Allah dengan adanya Al-Quran. Sampai sekarang kita lihat mana nanti yang akan menjadi satu-satunya agama yang benar. Kalau dilihat di isi Bible itu kan seakan-akan tampak kan, boleh mereka mengatakan ini firman Tuhan, tapi kontradiksi terjadi di mana-mana, perubahan terjadi terus-menerus. Mereka katakan bahkan kan bahwa di situ di surganya nanti itu ada perang naga. Itu gambaran neraka di Al-Quran. Di Islam itu gambaran neraka itu. Pesundal masuk surga itu gambaran neraka di Islam. Banyak conten-conten di bawah yang lapor-lapor ini. Saya 3 kali ini isi laporannya
penghujatan. Apa yang kami hujat? Catenteng kiri. Anda juga barisan logika di bawah ya. Kalau Di mau tap-tap dilihat layarnya. lebih jauh, kalau mau dilihat lebih jauh lagi ya Bang Dalbo. Dulu ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, itu diberikan nama Muhammad itu bukan begitu saja ya. Mereka berusaha menghujat Nabi Muhammad, tapi yang dikatakan pertama kali, ya Muhammad, hai orang terpuji, kamu gila. Loh, kamu mengatai gila, tapi kamu bilang di awal orang terpuji. Kayak mana itu? Menampar dirimu sendiri. Kamu katakan Islam penghujat dan lain-lain. People isinya hujatan semua. Tuhanmu dihujat, dihina. Hah? Kayak mana itu? Nah itu dia. Saya Dibilang binatang nggak mau, tapi kamu disebut anak domba, diem aja. Kembali lagi ke pembahasan tadi ya. Dulu si BAB dulu kan berdiri pada kaki Syiah dan teman-temannya itu kan. Tapi lambat laun mereka akhirnya menyatakan diri ya berada pada barisan sebelah. Jadi mohon maaf sekali. Jadi mohon maaf. Makanya kenapa kita harus selalu berdoa agar iman kita dikuatkan, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Jangan kau sombong dengan ilmumu, dengan keimananmu sekarang seolah-olah kamu paling beriman, paling paham, paling pintar. Tapi ketika kesombongan sudah muncul dalam hatimu, Allah tidak sulit untuk membolak-balikan hatimu. Ya, si logika ini OTW. Logika ini OTW. Jangan salah. BAB itu pintar dulu. Ini gambaran setan zaman dulu diperlihatkan sekarang. Kurang beriman apa setan itu? Kurang hebat apa setan itu? Tapi ketika sombong itu sudah ada dalam hati, nggak susah Allah membolak-balikkan hati. Makanya kalau saya ngobrol sama orang Kristen, ngomong kata salib pun aja, itu dalam hati, ya Allah, tsabit qulubana ala dinik, tetapkan hatiku pada iman Islam ya Allah. Bukan karena khawatir akan tapi bahwa saya benar-benar kepingin dimatikan dalam keadaan iman Islam husnul khotimah. Masya. Itu keinginan Amin. kita semua. Yang belum subscribe channel YouTube Bang Dalbo, silakan di subscribe ya. Ditekan aja foto profil yang ada di sini. Lanjut Banton. Ban Bayu. Mana Satu lagi suaranya? Bang Dalbo, sebelum turun Bang Dalbo ini. Jangan mau lanjut, 1, 10, 50. Satu lagi ini yang menarik ini. Setan membisiki kita itu menunjukkan bahwa tidak ada andil setan ya, tidak ada andil setan pada kemaksiatan kita. Kita sendirilah yang mempersilahkan setan untuk masuk ke dalam diri kita. Dalilnya jelas surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu memberi was-was di hati. Baru di hati loh, bukan pada tindakan kita. Kita mau melakukan ini itu ya kita sendiri yang yang neken tombolnya. Ya, jadi makanya setan nggak mau disalahkan nanti. Ini aku masuk neraka gara-gara kamu setan. Loh, kapan aku ya begitu ya. Jadi jangan salahkan setan kalau kita terperosok, tapi salahkan diri sendiri kenapa kita mau mengikutinya.
Dulu Di setannya Ferry, masih ngumpet ya bang. Sekarang jadi manusia setannya. minal jinnati wan nas. Setan itu dari jin dan manusia. Makanya ketika narasi-narasi digaungkan Nabi Muhammad itu pengikutnya jin dan beri apa namanya seperti negatif. Oh no, justru positif. Jin aja ada yang mengikuti Nabi Muhammad. Seperti gambarannya manusia, ada yang mengikuti beliau, ada yang tidak. Very very clear kalau di Islam. Ada Kang Chan, naik Kang Chan. Ini mau lanjut dulu Bang Dalbo ya. Terima kasih sudah diterima. Saya izin undur diri. Mbak Ain Januari, Bang Bayu dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baik yang munafikun, baik yang oten, ayo naik diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Albumnya kemana bang? Lagi bikin kopi kah? Lanjut aja dulu. Saya lagi susun-susun ini ya, data-data. Oke. Itu kristenisasi banyak yang mereka lakukan, baik dari mulai dari anak-anak kecil, remaja, baik dari saudara kita umat muslim yang awam, orang tua, pembagian brosur, pembagian ini, pembagian Indomie, inilah banyak 1000 kali, 1000 macam cara, gitu loh. 1000 macam cara mereka lakukan. Dan mereka ini tidak mau. Kalau kita ini protes, kalau kamu ingin hal seperti itu, ya udah, kembali ke teks originalmu, jangan jadi ke-Islam-Islaman hanya untuk menipu, menghasut, mengajak saudara muslim agar saudara muslim kami di luar sana agar masuk ke agamamu. Karena kenapa? Kita udah tahu kok bahwa yang kalian tuhankan itu manusia. Masa sih kita mau menyembah manusia? Bagi yang tahu, bagi yang tidak tahu, tidak pernah belajar, ya pastilah kalian bisa bodoh-bodohin. Disinilah kita hadirnya, agar saudara-saudara muslim kita itu tahu bahwa Tuhan mereka itu seperti apa, jalan ceritanya seperti apa, Yesus itu gimana, kalau di Al-Quran itu Yesus itu siapa, agar mereka tahu. Takbir, takbir, takbir. Allahu Akbar. Gue pengen teriak-teriak di tempat kerja bang. Gini Di ya, sini banyak konten juga soalnya. gini bang, mungkin para munafikun ini ya, kalau memang mereka mengatakan mereka muslim, mungkin belum ada di dalam keluarga mereka yang terjadi loh, seperti kepada dirinya sendiri, misalkan saudara kandungnya murtad, dimurtadkan oleh misionaris. Apa nggak sakit hatimu? Coba, sementara kamu punya ilmu cukup, ya kan? Para munafikun, mereka merasa ilmunya cukup, mereka tahu bahwa Yesus itu siapa, dan mereka tahu Yesus itu siapa di dalam Al-Quran. Sementara ada saudara kita yang masuk ke dalam menganut atau murtad ke agama sana, apa nggak sakit gitu loh? Mungkin mereka nggak merasakan hal seperti itu. Tapi kalau udah tiba saatnya, kalau Tuhan berikan hal seperti itu, dia merasakan hal seperti itu, kamu pasti, kamu.
Apalagi yang para mualaf-mualaf coba. Mana mau? Mana mau kembali? Mana mana mau mereka kembali? Mana mau lagi saudara ingin melihat saudara muslimnya murtad? Syukron Bang Tony. Ayo ayo naik yo diskusi yo, ayo. Si Bang Singa kemana sih Bang? Enggak tak belum bangun kali Bang Singanya. Kerja kali Kemarin juga. kemarin full nggak online dia kan? Kemarin. Seingatku kemarin tiap buka TikTok tuh nggak ada dia live kemarin tuh. Oh, Iya bisa jadi. story WA Bang. ya. Assalamualaikum Puang, waalaikumsalam. Waktu saya masih kecil Bang ya. Itu pernah itu rumah saya di kampung itu ditempati ditinggali orang misionaris 40 hari. Jadi tahu saya misi-misi mereka. Waktu masih SD saya 40 hari. Tetapi target mereka nggak nyampe karena pada tahun sekian mereka itu harus mengkristenisasi Indonesia ini 50-50 targetnya. Tapi itu targetnya itu udah lewat. Entah tahun berapa targetnya. Tahun 2022 kalau nggak salah. Bahwa penduduk Indonesia ini harus penganutnya itu 50-50. Islam 50%, Kristen 50%. Itu tapi sampai sekarang kan nggak nyampe-nyampe. Tap-tap layar guys. Lalu iklan dulu lah Baluap. Di atas kenapa di typing? Gue lagi pantau komal orang nih di handphone satu ini. Ini kalian tuh kayak ini ya, kayak Tom and Jerry ya. Oh, bayi baluap namanya. Masya Allah. Panggilin gue Baluap mulu tuh. Baluap, baluap. Baluap tuh apa sih Bang artinya Bang? Itu Baluap. Ada dulu kisahnya itu di Sumatera. Jadi Baluap ini sama seperti dikatakan orang kayak orang bodoh-bodoh. Hah? Dia main apaan?
Nggak ding. Orang Borobudur itu beluap. Orang bahasa mana itu bang? Itu dari Sumatera itu bang, orang Batak itu. Sumatera. Ya, sama iya. sama kayak Pukima, beda. Itu Pukimanya itu bahasa kotor itu. Oh kotor, ya maaf saya nggak tahu bang, dari Bandung Sunda nggak tahu bahasa itu. Kalau istrinya begini bang, ada itu orang yang Udah dengar tos. orang namanya bodoh-bodoh, baluap, jagiring, jakiri, apa lagi ya? Kicik, Sebidem. kicik, Nah, kiri kicik.